Bapak Ibu yang di virtual masih tetap semangat ya semuanya. Saya lihat ada berapa tuh? 300 berapa tuh? 306 orang ya. Kemarin sampai 400 juga. Mudah-mudahan nanti makin bertambah. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasnawir, perhutanan sosial ini memang sebenarnya dengan penyuluhan apa yang dilakukan itu ya tujuannya sama ya Pak ya, pengentasan kemiskinan, intinya itu. Dan bisa jadi juga masyarakatnya itu ya ada yang overlap ya Pak Asnarwir. Sebagian dari pemegang izin itu asalnya bisa jadi dari KTH. Dan isu yang disampaikan oleh Pak Nasnawir yang bisa saya catat itu memang isu terkait dengan pendamping ini masih juga belum solve ya, artinya belum mendekati optimal sebagaimana yang diharapkan, masih jauh 30%. 8 ribuan izin yang terdampingi baru 2.300-an. Berarti sekitar 30%-an ya Pak ya, bahkan kurang gitu. Dan ini sepertinya memang butuh ya, butuh mungkin kerja keras kita semua barangkali bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi Pak Hasnawir tadi menyampaikan bahwa dari penyuluh itu sudah yang paling banyak ya rata-ratanya. Namun demikian kalau saya lihat jumlah ini 800-an, 2000 sekian, 700-an, terus kemudian 753 dan terakhir 863 ini, kalau dilihat dari potensi penyuluh yang ada tadi sekitar 9.300-an dikurangi dengan yang penyuluh swasta ya. Kalau swasta memang susah kita melibatkan mereka karena dia adalah pegawai perusahaan swasta, maka kita punya potensi 8 ribuan. Kalau lihat jumlah ini 800-an berarti kan masih kurang dari 1.000 ya, yang dari penyuluh kehutanan PNS dan penyuluh kehutanan swadaya. Maka mungkin ini bisa kita gali lagi, mungkin Pak Damir ada ada optimisme mungkin yang bisa kita bangun bersama. Mungkin ke depan nanti catatan ini akan kami sampaikan, nanti kan ada notulen ya, kita sampaikan kepada Pak Kapus, Kepala Pusat Penyuluhan, untuk kemudian bagaimana kita bersinergi dengan Dijen PSKL dalam hal ini Direktorat Kemitraan Lingkungan itu untuk kemudian bagaimana kita melihat pendamping ini ke depan. Dan juga tadi tantangannya terkait dengan kualitas, tapi saya kira kalau para penyuluh itu kan seharusnya yang namanya mendampingi itu memang bagi mereka itu menjadi bagian dari pekerjaan dia sebagai seorang penyuluh seperti itu gitu. Cuman bagaimana mengalokasikan PKSM ini banyak sekali potensinya 5 ribuan, dan saya kira ini kadang-kadang juga mereka lebih banyak yang memberhasilkan masyarakat karena mereka lebih tidak dibebani dengan hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan yang mungkin kadang-kadang mereka juga mendanai sendiri ininya. Jadi lebih cenderung seperti penyuluh mandiri seperti itu mereka itu gitu. Ya, ini kita catat nanti untuk kita sampaikan, kita laporkan kepada Pak Kapus. Mudah-mudahan saya juga ikut berharap supaya ini bisa lebih baik ke depannya, Pak Asnawir ya. 25.000 itu bukan angka yang sedikit ya untuk kita bisa penuhi, tapi mungkin lebih bagus kita optimalisasikan dulu yang ada di dalam. Seperti itu gitu. Terima kasih Pak Asnawir. Berikutnya mungkin saya mohon Pak Safari untuk menyampaikan paparannya. Pak Safari, silakan Pak Safari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu saya, Bu Mariana Lubis, Pak Hasnawir, teman-teman sekalian ya, penyuluh yang offline di ruangan ini, kemudian Kepala Dinas seluruh Indonesia, Kepala UPT, UPTD, dan para penyuluh kehutanan yang hadir online di seluruh Indonesia. Mohon izin Bu Dr. Mariana Lubis, Bu Sekdit mungkin masih dalam perjalanan dalam rangka volunteering dari Ternate, dan kami ditugaskan untuk mengisi acara ini. Nah, kami membawa Mas Junet dari Mas Junet dari Kasubdit dari Direktorat RH, Bu, yang selalu berkomunikasi dengan teman-teman di penyuluhan. Kemudian saya juga ditemani juga Bu Nur Hayati, beliau
fungsional media di kepegawaian, Bu. Ini mungkin ini keterkaitan juga dengan apa namanya di BPDAS kita, di UPT kita. Baik, mohon izin Bu, saya akan memulai di paparan ini. Bisa dilanjutkan, Mbak. Di Direktorat Jenderal PDAS RA, ini sekilas kami sampaikan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan sebagaimana di Permen LHK nomor 15. Lanjut, Mbak. Kemudian yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis supervisi, tugas administrasi, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi pelaporan, dan fungsi lain. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusi di tingkat tapak ya Bu ya dengan Pak Junet ini Bu. Bisa dilanjutkan Mas. Kemudian di struktur organisasi di Direktorat Jenderal PDAS RA ini ada sekretariat Dijen, kemudian ada direktorat teknis ini yang menangani terkait dengan perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS. Kemudian ada direktorat perbenihan tanaman hutan, kemudian di direktorat rehabilitasi hutan, kemudian ada direktorat konservasi tanah dan air, serta direktorat rehabilitasi perairan darat dan mangrove. Kalau saya pahami ini Bu, dari kelima direktorat itu ini sangat-sangat juga memerlukan penyuluh-penyuluh ini Bu. Saya lihat ini. Saya pemahaman saya seperti itu Bu. Lanjut Mas. Nah ini ada struktur organisasi di BPTH Bu. Di BPTH kita ada 2 BPTH wilayah 1 dan wilayah 2 di Makassar dan Palembang. Ini ada kepala balai, ada subbagian tata usaha, kemudian ada seksi perencanaan dan evaluasi perbenihan, seksi sumber benih dan sumber daya genetik, serta seksi sertifikasi dan pemantauan peredaran benih dan bibit. Terus di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional. Lanjut Mas. Nah, ini yang terkait dengan ini struktur organisasi yang di BPDAS, Bu. Kami ada 36 BPDAS yang tugasnya adalah melaksanakan salah satu kepala seksi sesuai dengan SOTK baru itu, kami ada seksi penguatan kelembagaan daerah aliran sungai, Bu. Ini nomenklatur baru dan mempunyai tugas itu melaksanakan penguatan kelembagaan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, perairan darat, mangrove serta konservasi tanah dan air. Nah ini saya kemarin diskusi Bu, ini di sini perlu sekali tangan penyuluh ya Bu untuk mewarnai ini para penyuluh ini sangat dibutuhkan di sini. Di kami di BPDAS tidak ada penyuluh Bu, tapi di dalam revisi APK ya Bu Nur ya, di APK yang tahun ini sudah kita usulkan untuk di BPDAS untuk masukkan ADK untuk penyuluh Bu. Bisa dilanjutkan. Nah ini program ini pengelolaan hutan berkelanjutan, pola lingkungan hidup, dukungan manajemen. Itu sebagaimana diatur di dalam aturan kita. Bisa dilanjutkan Mas. Nah, bidang kegiatan ini P3DAS, perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS, perbenihan tanaman hutan. Kalau di sekretariat dukungan manajemen, kemudian di KTA. Di KTA ini ada mengenai juga bangunan konservasi Bu, bangunan terkait dengan kali plak, kemudian dam penahan dan sebagainya. Tentunya itu juga bersentuhan juga dengan teman-teman penyuluh nih Bu. Bagaimana dia membangun secara konstruksi itu. Kemudian yang paling banyak itu di rehabilitasi hutan Bu, di rehabilitasi hutan. Kemudian yang banyak juga di rehabilitasi perairan darat dan mangrove karena ada penanam mangrove juga. Tentunya kita perlu pendamping ini untuk bisa biasanya kami untuk T-1 kita sudah melakukan itu semua ya Bu ya, untuk mengkondisikan prakondisi lah Bu ya, di prakondisi itu. Lanjut Mas.
Mbak atau Mas saya lupa. Nah, ini di dalam kegiatan kelembagaan gitu ada konsultasi koordinasi, ini ada identifikasi kelompok masyarakat, eh, kelompok masyarakat pelaksana, sosial ekonomi, demografi, pendidikan, dan mata pencaharian. Mengidentifikasi seperti itu. Kemudian terkait dengan penyebaran luasan informasi, informasi kegiatan sosialisasi penyuluhan, kemudian fasilitasi kemitraan, ini antara masyarakat dan instansi pemerintah, LSM, swasta, dan pihak terkait. Kemudian di komitmen perjanjian, ini pencapaian komitmen perjanjian antara masyarakat dengan pihak terkait ini di dalam prakondisi sosial. Bisa dilanjutkan. Nah, ini peningkatan kapasitas, kemudian pendampingan ini kan tentunya secara terus-menerus, Bu, secara terus-menerus, kemudian ya di BPDAS sendiri juga saat ini juga dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan ini memang penyuluh ini yang dari dinas ini, Bu, ya, dan dinas kita libatkan, kemudian dari PKSM juga kita libatkan. Nah, memang kami memang belum ini, Bu, penyebarannya, Bu, penyebarannya di masing kami ada 36 BPDAS ini tentunya dengan situasi dan kondisi demografi yang berbeda-beda, Bu, ya. Kemudian target luasan juga berbeda-beda, tentunya dengan masyarakat juga berbeda-beda juga. Tentunya ini nanti dari penyuluh itu juga akan memberikan apa ya sentuhan yang bisa melancarkan kegiatan berikutnya setelah kita melakukan prakondisi ini. Kemudian ada fasilitasi penyelesaian masalah kelompok masyarakat. Bisa dilanjutkan, Mas? Nah, ini yang sudah saya baca di sini, nggak kelihatan mata saya. Nah, kejauhan. Ya. Oke, Bu. Ini yang sudah kita ini, Bu, yang saat ini sudah kita laksanakan. Ini di Timen 1 ada prakondisi sosial kegiatan di 2023, kemudian penyusunan rancangan kegiatan 2003. Nah, di tahun 2023 ini sedang kita laksanakan pelaksanaan kegiatan P0, P1, P2, kemudian pendampingan kegiatan. Nah, pendampingan kegiatan ini tentunya melibatkan teman-teman penyuluh di dinas semua. Kemudian monitoring kegiatan, bimbingan teknis kegiatan. Bimbingan teknis kegiatan ini juga pasti kita membutuhkan penyuluh-penyuluh untuk bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebelum kita melaksanakan kegiatan di sana, Bu. Jadi pendekatan dan kemudian penyuluhan itu sendiri kepada masyarakat ketika kita melakukan penanaman atau kita melakukan rehabilitasi hutan di sana, artinya setelah itu dijaga dan harus bagaimana, ini sangat diperlukan teman-teman para Bapak dan Ibu penyuluh. Kemudian evaluasi kegiatan. Nah, kemudian prakondisi sosial kegiatan. Nah, ini penting sekali prakondisi sosial kegiatan ini. Tentunya kolaborasi antara penyuluhan, ya, Bu, ya, penyuluhan dan kemudian di unit eselon 1 dan tentunya unit eselon 1 ini yang mempergunakan atau yang kita selalu berkomunikasi dengan penyuluh di dinas-dinas itu, tentunya Bu, untuk bisa kita lebih efektif lagi, ya, Bu, ya, dan komunikasi itu bisa terjalin. Kemudian penyusunan rancangan kegiatan yang T+1. Nah, segala kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan ini, di sana ada KBR juga, kemudian ada rehabilitasi hutan, KPD dan sebagainya, itu tentunya sangat membutuhkan sentuhan tangan dari para Bapak dan Ibu penyuluh. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin Bu Mariana, ini saya boleh saran nggak, Bu, ya, di sini? Nggak apa-apa, ya, Bu, ya, saran, Bu. Ini saran boleh, Bu, ya. Ini sebenarnya untuk menggali
kegiatan-kegiatan di BPDAS ada 36 OPT, Bu. Kebetulan ini kami sedang setelah pelantikan ini kita juga belum sertijab. Nah ini tadinya saya mau mengusulkan untuk diundang, Bu, diundang di dalam sini, tapi ini tadi saya lupa juga, saya lupa. Jadi bisa menggali, Bu, di sana bisa menggali kesulitan, kemudian apa yang harus bukan dibenahi, tapi yang harus ditingkatkan. Mungkin di dinas itu cuma ada berapa penyuluh, kemudian kalau saya mendengar dari teman-teman beda, saya ada mengenai penyuluh dari dinas, kemudian dari PKSM gitu. Kan memang jumlahnya juga sangat terbatas dan luasannya juga yang harus menjadi tanggung jawabnya. Biasanya di penyuluh itu kan ada wilayah binaan ya, Bu ya. Nah, wilayah binaan, wilayah kerja. Tentunya di wilayah kerja ini kan ketika kita mau melakukan rehabilitasi hutan, kemudian kita melakukan penanaman, itu tentunya kita juga harus mengkondisikan masyarakat itu setelah ditanam itu harus bagaimana, kan gitu. Sebelum nanam harus bagaimana, kemudian setelah ditanam harus bagaimana. Jangan sampai habis ditanam juga dicabutin lagi atau dipangkas lagi atau dirubah lagi jadi kebun dan lain sebagainya. Ya tentunya dari Bapak dan Ibu penyuluh ini punya tugas yang sangat luar biasa untuk menjaga itu, Bu, untuk menjaga, kemudian untuk juga mensukseskan juga program-program di bidang pembangunan kehutanan, Bu, yang saya tangkap seperti itu, Bu. Nah, kemudian tentunya nanti, Bu, kalau boleh saya saran ya, Bu, ya, untuk bisa diundang, Bu, bisa di kesempatan lain, Bu, di para kepala UPT yang 1 Maret nanti akan menempati di masing-masing. Jadi kemudian memang ada beberapa di teman yang ini ada tugas baru terkait dengan kelembagaan ini, Bu. Dia masih menanyakan ini masih mereka memohon arahan ini apa yang harus dilaksanakan, karena memang ini tugas-tugas yang sebenarnya sih sudah rutin, tapi perlu ditingkatkan lagi karena memang di setiap UPT dengan wilayah yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, perlu penanganan yang berbeda-beda juga, kan gitu. Dan ini teman-teman di penyuluh juga sangat diharapkan. Nah, terkait dengan tadi yang awal yang disampaikan tadi terkait bahwa di BPDAS kita, di Direktorat Jenderal kita, menurut kita belum ada penyuluh ya, Bu ya. Belum ada penyuluh yang sekarang ini kita sedang membahas revisi untuk ADK. ABK. Yang di ABK, dan kita sudah minta dialogkan di beberapa BPDAS ya, Bu ya, untuk bisa artinya dia bertugas di sana, diharapkan penyuluh itu juga bertugas sebagai penyuluh ya, penyuluh, Bu, kan gitu, Bu. Jangan sampai juga penyuluh juga nanti verifikasi keuangan, kan gitu. Itu agak itu juga agak repot juga. Nah, bahwa tugas yang utama itu adalah penyuluh, bagaimana dia memberikan edukasi kepada masyarakat, yang tentunya komunikasi ke masyarakat dan pada BPDAS tentunya melalui penyuluh itu sangat efisien ya, Bu ya, kalau menurut saya seperti itu. Bu Mariana, kelihatannya setelah ini apa, Mas? Coba, Mas. Lanjut, Mas. Oh, terima kasih, Bu. Nah, ini tadi pesan-pesan, Bu, sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan Bu Sedi dan teman-teman hasil diskusi yang saya sampaikan tadi. Dan untuk diskusi nanti kita, nah ini udah datang Mas Junet ini yang terkait dengan lebih teknis lagi. Jadi kalau di penyuluhan itu kan ada 6 mazhab ya, Mas. 6 mazhab. Jadi harus yang mana dan sebagainya nanti kita diskusi bareng dan tentunya memberikan ini, Bu ya, menghasilkan rumusan yang bagus untuk kita bisa berkolaborasi gitu, Bu ya, untuk berkolaborasi karena di BPD SDM ini juga mungkin saya ditugaskan Bu Sedit karena mungkin rumah kedua saya kan BPD SDM.
Beresum ya. Kampung halaman. Terima kasih untuk Bu Marina atas kesempatan ini. Terima kasih, ini saya sudah saya sampaikan paparannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safari. Kita berikan aplaus untuk Pak Safari. Teman-teman di virtual saya lihat nambah tuh ya. 331. Benar ya, Mbak Siwi? Ya, oke. Tadi Pak Safari singkat padat sudah menyampaikan yang intinya yang saya tangkap itu adalah bagaimana sekarang ini kondisinya sangat membutuhkan adanya kehadiran para penyuluh di tingkat lapangan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lain sebagainya, baik dalam konteks pendampingan untuk prakondisi maupun untuk kemudian bagaimana hasil-hasil rehabilitasi itu harus tetap dikawal supaya tujuannya pasti diperoleh gitu ya Pak ya, intinya seperti itu. Jadi saya melihat justru sekarang nih pusat penyuluhan yang membuka ruang untuk bersinergi dengan eselon 1, 5 eselon 1 sudah menyampaikan paparannya. Mungkin dari kemarin saya menyampaikan bahwa kegiatan ini enggak cukup ini yang pertama dan terakhir. Tampaknya memang kalau ini justru mungkin awal dari bagaimana saya melihat banyak sekali ya tugas-tugas yang harus kita selesaikan secara bersama-sama pada dasarnya. Dan ini mungkin harus dibawa ke level yang lebih tinggi, mungkin di tingkat biro perencanaan seperti itu, karena ini sangat terkait dengan strategi kementerian sendiri. Baik, kita sekarang sampai pada diskusi, ya. Boleh nawar dong ya waktunya nanti Mbak, kalau misalnya ada yang banyak pertanyaannya ya Mbak Handari. Sekarang jam saya menunjukkan 11.20, berarti ada waktu 40 menit bagi kita untuk berdiskusi. Kalau nanti dirasa kurang boleh ditambah ya Mbak Handari ya. Saya persilahkan kepada semua peserta, baik yang gimana nih, virtual dulu atau offline dulu? Virtual dulu, dua-dua semuanya aja ya. Semuanya untuk memberikan menyampaikan pertanyaan atau apapun itu yang kemudian bisa kita diskusikan. Silakan. Oke. Nomor 5, Pak Zulkifli, penyuluh kehutanan ahli pertama KPH Dolago, Tanggunung, Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh PEDAS, khususnya dalam pembentukan KTH, kurang melibatkan penyuluh, dan kadang KTH dibentuk hanya bersifat proyek dan tidak dilakukan registrasi pada Dinas Kehutanan setempat. Nah, mohon responnya Pak Safari. Baik Bu, nah ini sangat senang sekali kan kalau diadakan seperti ini Bu. Nah, jadi kan ada masukan semuanya. Nah ini terkait ini Bu, saya memang bertiga ini ditugaskan. Mohon izin Pak Junet dari Kasubdit di Direktorat RH untuk bisa merespon ini. Kalau boleh saya ulangi, dalam kegiatan yang dilakukan oleh PEDAS, khususnya dalam pembentukan KTH, kurang melibatkan penyuluh. Dan kadang KTH dibentuk hanya bersifat proyek dan tidak dilakukan registrasi pada Dinas Kehutanan setempat. Mohon izin, Bu Mariana, silakan Pak. Ya. Junet. Ketiban sampur. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan ini kami sudah berdiskusi dengan Pak Kapus waktu itu di tanggal sekitar bulan Desember ya. Saya lupa ya November atau Desember. Yang jelas tahun lalu dan kami sudah membuat konsep pengembangan pengembangan kelembagaan yang tersangkut dengan penyuluhan. Saya sejarah dulu ya sebelum menjawab
Pak Zulkifli ini karena memang pertanyaan Pak Zul ini terkait dengan sejarah ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pedas RH sesuai dengan apa yang tadi diterangkan oleh Pak Safari, kita memiliki tupoksi salah satunya adalah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Salah satunya ya. Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan amanat filosofinya merupakan upaya untuk memulihkan kondisi hutan dan lahan agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan tentunya bisa menjadi penyangga kehidupannya. Itu filosofinya. Dan untuk itu filosofi tadi akan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya dengan adanya pendampingan. Dan pendampingan ini bisa jadi dilakukan oleh seorang penyuluh, baik ASN maupun penyuluh swadaya, ataupun pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan. Itu satu. Yang keduanya terkait dengan filosofi tadi, ternyata lokus di dalam melakukan rehabilitasi, baik dengan cara vegetasi, menanam kembali tadi, baik penghijauan maupun reboisasi, dengan bangunan konservasi tanah dan air, maupun yang ketiganya adalah dengan kimiawi, atau gabungan dari tiga-tiganya tadi. Lokusnya ternyata ada pada beberapa kelompok. Yang pertama, kalau di kawasan konservasi, tadi Pak Asnawir bilang ada kemitraan konservasi. Lokus yang kedua adalah lokus di kawasan non-hutan, misalkan di APL. Ini ada istilahnya kelompok tani hutan. Ada lagi lokus yang harus kita jamah adalah lokus di proiklim. Ada namanya kelompok proiklim. Yang keempat ada yang namanya, yang tadi Pak Asnawir ceritakan adalah di perhutanan sosial dengan 5-nya ya, 5 lokusnya dan kemitraan tadi juga mengenal istilahnya KUPS, kan gitu. Yang ketiganya, yang kelimanya adalah lokus kita sendiri. Lokus kita sendiri adalah kegiatannya tadi, baik konservasi tanah dan air, reboisasi, penghijauan, adalah semuanya tadi, ditambah yang tadi ditanyakan, kok kelompok taninya tidak diregistrasi? Kan gitu ya. Karena memang di KTH sesuai dengan permen yang ada, 89 ya, itu kan memang harus diregistrasi ya. Tapi di kami bisa belum diregistrasi. Tadi langsung jawab berarti ya Pak ya. Langsung menjawab kenapa tidak diregistrasi Pak boleh. Boleh di kami. Nah, misalkan kelompok tani pelaksana RHL. Boleh bisa dibentuk sekarang? Boleh. Asal unsur-unsur yang dipenuhi sebagai kelompok tani dipenuhi. Unsurnya kan banyak. Saya yakin penyuluh-penyuluh sudah paham itu. Boleh, walaupun belum diregistrasi oleh dinas yang membidangi kehutanan provinsi. Walaupun belum ya, berarti diperbolehkan. Lah, kemarin inilah yang kita agak pening adalah ketika menghadapi lokus-lokus yang berbeda-beda tadi. Karena polanya beda. Polanya beda. Polanya beda di kemitraan konservasi beda dengan di perhutanan sosial, beda dengan di KPR misalkan, dan sebagainya. Jadi inilah yang kami konsepkan kemarin didiskusikan dengan Direktur Bupsa, dengan Pak Kapus, dan juga di sini hadir Bu Maya kalau nggak salah, Bu Rita kalau nggak salah ya, juga hadir untuk bagaimana sih bisa mengkolaborasikan yang begitu banyaknya definisi-definisi tadi, agar penyuluh-penyuluh tidak bingung, termasuk mungkin Pak Zulkifli, karena banyaknya tadi akan bingung.
kok ini tadi ini tidak. Itu kejadiannya seperti itu Pak Sulkifli. Jadi diperbolehkan. Pertanyaan yang kedua adalah menyangkut tadi apa ya, saya lupa. Kok tidak melibatkan penyuluh? Nah, kenapa? Saya yakin khususnya di mana ini? Sulawesi Tengah kami punya BPDAS Palu Poso ya. Saya yakin melibatkan, saya yakin melibatkan karena pendamping-pendamping yang kita gunakan seperti PSKL tadi bisa dari penyuluh kehutanan yang ASN, bisa swadaya masyarakat, bisa hal yang lain. Dan SK-SK ini juga nyampe ke kami, artinya berarti kan melibatkan. Tapi mungkin antar penyuluh ini tidak saling memberi informasi, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya jaminlah bahwa kegiatan-kegiatan penyuluh, kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan tadi yang mencakup reboisasi, penghijauan, KTA, dan sebagainya tadi, pasti melibatkan pendampingan. Nah, pendampingan ini tadi bisa jadi penyuluh, bisa jadi pihak lain yang memiliki kompetensi di dalam melakukan pendampingan. Jadi seperti itu. Saya jaminlah melibatkan KPH. Tidak mungkin tidak BPDAS Palu Poso itu menyampingkan KPH. Itu saya rasa tidak mungkin. Karena memang SK-nya juga ada. Terus apa lagi nih? Kayaknya seperti itu aja sih ya Bu ya, terkait kenapa tidak terregistrasi, tidak melibatkan. Mungkin itu, mungkin kurang memuaskan, kalau tidak memuaskan bisa datang di Direktorat RH Pak, nanti kita diskusi. Apalagi sekarang terus terang aja rehabilitasi diutamakan, diprioritaskan melalui swakelola. Artinya kebutuhan akan penyuluh tadi, pendamping ya bukan penyuluh ya, pendamping akan semakin banyak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Junaidiono ya, yang sudah menyampaikan tanggapan. Jadi saya kadang-kadang melihat mungkin kurang kenal, mungkin jadi kurang paham seperti itu ya. Jadi ini saya baru juga mendapatkan informasi terkait dengan pengenalan lokus ya. Jadi di tingkat tapak itu banyak sekali kelompok ataupun yang akan dibentuk menjadi kelompok yang bisa melaksanakan kegiatan pembangunan LHK. Dan ini barangkali harus kita pahami semuanya dulu supaya kita proporsional ya seperti itu. Dan memang melalui peraturan Menteri LHK 13/2019 memang terkait dengan pendampingan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan itu memang dimungkinkan untuk mendampingi kegiatan pembangunan LHK itu bisa dari penyuluh, bisa juga kalau penyuluh itu ada 3 tadi, bisa juga yang bukan penyuluh sepanjang ditetapkan oleh eselon 1 terkait. Tapi mungkin ketika lokusnya pas, maka mungkin pendampingnya juga mungkin sebaiknya pas gitu kali ininya Pak ya. Itu artinya proporsional seperti itu gitu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 6 dari Tommy Irawan Eshud, penyuluh kehutanan ahli pertama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung UPTD KPH Gunung Balak. Bagaimana kriteria kelompok yang dapat menerima atau melaksanakan kegiatan RHL, khususnya dengan skema swakelola kelompok? Bagaimana jika KTH pelaksana RHL swakelola belum atau tidak terregistrasi di KPH atau dinas? Nah ini tadi nomor 2 kayaknya udah disampaikan ya Pak ya. Sekarang tinggal pertanyaan bagaimana kriteria Pak yang untuk melaksanakan RHL? Silakan Pak Safari atau langsung ke Pak? Silakan Pak Junaid. Ini nyambung tadi yang Junaidi. pertanyaan. Nah, Jadi, sekarang kriterianya, Pak. Kena sambur lagi Bu Mari. nyambung, iya. Saya mohon maaf mungkin enggak Ya. apa namanya ya. Jadi baik Pak Tony, salam buat Pak KPH ya. Saya bolak-balik ke sana terus terang aja untuk belajar Bu. Karena saya belajar sama Pak Idi ya. Jadi
untuk menambah ilmu ya, karena Gunung Balak ini termasuk yang menurut saya memiliki karakteristik yang lebih bagus lah dibanding dengan yang lain ya, karena ada perubahan pola pikir ya terkait dengan RHL-nya. Baik, jadi RHL tadi itu ada beberapa tipe ya di dalam pelaksanaannya tadi kegiatannya. Pertama adalah vegetasi, yang kedua adalah bangunan konservasi tanah, dan yang ketiga mungkin adalah gabungan dari itu. Jikalau kita menengok dari wilayahnya, maka RHL ini dibagi dua juga. RH, rehabilitasi hutan, berarti berada di kawasan, dan rehabilitasi lahan berarti di luar kawasan hutan ya maksud saya, atau di APL. Ini memiliki karakteristik yang berbeda. RH yang saya maksud adalah di kawasan hutan, maka ada beberapa kegiatannya. Sebagai contoh adalah kegiatan vegetasi atau reboisasi ya. Untuk kegiatan reboisasi ini, maka kelompok-kelompok taninya yang dibentuk masih mengikuti sebagian besar persyaratan-persyaratan yang sudah umum. Yang pertama, kelompok tani itu memiliki minimal 15 orang, kan kayak gitu ya, 15 anggota apa ya. Yang keduanya tentunya ditetapkan oleh yang berwenang. Yang berwenang ya, dalam berwenang ini intinya kalau misalkan itu masih baru atau gimana, atau pemula mungkin ya, kalau istilahnya di 89 tadi, maka ya kepala desa dan seterusnya. Itu kan memang umum ya. Tentunya kelompok tani ini memiliki tujuan yang sama di dalam melakukan reboisasi tadi, memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama. Yang ketiganya di dalam kelompok tani tadi tentunya ditetapkan oleh tadi yang berwenang, ada namanya tim persiapan, tim pelaksana maupun tim pengawasnya. Itu yang ketika berhadapan dengan reboisasi. Tentunya ya yang paling penting adalah tadi memiliki lokusnya, memiliki arealnya yang mau direboisasi. Nah, khusus yang di perhutanan sosial tentunya tadi dia sudah memiliki persetujuan menteri untuk melakukan perhutanan sosial. Kegiatan RH di perhutanan sosial yang tadi yang sudah memiliki persetujuan menteri akan berbeda dengan yang dikerjakan oleh kelompok tani yang bukan perhutanan sosial. Akan berbeda karena mandat adalah di PP 26, PP 23, Permen LHK 23. Itu sudah jelas ada perbedaan-perbedaan prinsip yang membedakan antara pelaksana kelompok tani yang di dalam kawasan yang memperoleh persetujuan PS dengan yang tidak memiliki persetujuan PS. Dan ini kita sudah membuat surat edaran dari Bu Dirjen di tahun 2022. Pola dasarnya adalah bahwa di PS tidak ada uang yang mengalir atau HOK yang mengalir. Sedangkan di kelompok tani biasa, ya seperti biasa. Ada uang yang mengalir. Itu prinsip yang memang dilarang di dalam peraturan-peraturan yang sudah saya sebutkan tadi. PP 26, PP 23, Permen LHK 23. Itu prinsipnya. Itu ketika berhadapan dengan RH. Ada juga RH yang bersifat KBR atau dulu namanya kebun bibit rakyat di areal IPHPS dulu. Kalau sekarang mungkin ya tetap namanya persetujuan menteri ya Pak Asnawi ya. Nah intinya itu juga diperbolehkan. Persyaratnya ada di Permen 80 yang mempunyai SK-nya, anggotanya juga ada dan sebagainya tadi. Nah, itu adalah persyaratan-persyaratan yang di RH. Di RL pun, kalau di RL ini kita tidak melakukan secara nyata kegiatan-kegiatan yang seperti di kawasan. Karena bukan nyata dalam artian kalau kawasan itu kita langsung RHL dalam bentuk penghijauan itu ada.
Maksudnya kelompoknya luasannya berhektar-hektar, ratusan hektar misalkan. Tetapi kalau di APL karena ada keterbatasan adanya kebijakan yang mengakui bahwa pemisahan kewenangan, maka ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak dikerjakan di situ. Karena Undang-Undang 23 antara pemerintahan pusat dan daerah, pembagian kewenangan ya, pusat dan daerah. Jadi daerah di APL, pusat di kawasan hutan. Maka tentunya kegiatan rehabilitasi yang dalam konteks nanam yang ratusan hektar dan sebagainya itu adalah di kawasan hutan. Namun di APL tadi kita ada KBR, ada bibit produktif, ada kebun bibit desa, ada persemian permanen yang juga memiliki karakteristik berbeda-beda, Bu. Kayaknya saya kalau menjelaskan ini perlu banyak jam ini. Tapi intinya seperti itulah. Intinya kelompok tani yang tadi yang ditanyakan tadi Bapak tadi adalah fokusnya di mana sih? Karena RHL tadi kita punya 5 lokus yang harus kita rehabilitasi hutan dan lahannya. Ada di PS, ada di kawasan kemitraan konservasi yang tentunya memiliki karakteristik berbeda-beda. Ya. Mungkin itu, Bu. Ya. Terima kasih. Saya kira dibaca dulu lah peraturannya ya, baru kita nanti diskusi lagi ya Pak. Ya, nanti memang saya juga ini banyak info bagi kami Pak terkait dengan lokus, terkait dengan implementasi di lapangan yang masih ini, jadi mungkin kita lebih bagus menyiapkan diri dulu untuk bisa berdiskusi lebih di nanti. Memang RH ini kalau nggak salah kan waktu itu kita udah pernah juga melaksanakan yang bulan Mei kemarin itu rapat koordinasi dengan PEDAS juga PSKL waktu itu beberapa hal memang harus kita tindak lanjuti ke depan gitu. Saya kira itu supaya lebih efektif nanti diskusinya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sepakat dengan Pak Asnawer tadi bahwa penyuluh itu mempunyai tugas terkait dengan edukasi penyuluhan itu ke KLHK. Artinya dalam hal ini tidak bisa kita berbicara untuk per eselon ini. Artinya semua tugas terkait dengan penyuluhan itu menjadi satu kesatuan. Jadi terkait dengan sinergitas kegiatan dalam konteks aturan kelihatannya belum ini Bu ya, belum ada. Jadi atau mohon Pak Junet yang terkait dengan kegiatan perhutanan sosial, kegiatan pengelolaan DAS memerlukan pendamping, adakah sinergi kegiatan itu dalam konteks aturan, Pak? Jadi kalau yang sepemahaman saya kalau terkait dengan dalam konteks aturan sih saya melihatnya satu KLHK gitu, Bu. Mohon Pak Junet untuk bisa menambahkan. Ya, saya hanya ada 2 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama kalau terkait dengan sinergitas peraturan sudah jelas disampaikan Pak Asnawer. Memang kita sudah sinergitas dan memang itu adalah perintah dari yang terhormat Pak Presiden, Bu Menteri. Jadi kita memang sudah sinergitas ya di dalam tataran kebijakan. Yang lebih penting lagi adalah tataran kebijakan itu bisa nggak diaplikasikan di lapangan. Kan itu sebenarnya ya. Nah, ini yang akan kami soroti terutama yang di PEDAS RH. Jadi ketika kita bertanya bagaimana sinergitas pelaksanaan kebijakan di tataran tapak, maka sebenarnya PSKL dengan PEDAS RH sudah bersinergi. Buktinya apa? Buktinya sekarang mulai tahun 2022 kemarin, rehabilitasi hutan yang di dalam kawasan atau RH tadi, sebagian besar ada pada persetujuan Menteri Perhutanan Sosial. Sebagian besar, apalagi di Jawa. Jadi sudah sinergi tadi. Jadi memang antara PSKL dengan PEDAS sudah nyambung. Apalagi nanti apabila ada perpres yang tadi diceritakan Pak Asnawer akan lebih smooth lagi, saya yakin. Mudah-mudahan bisa segera ditandatangani mudah-mudahan. Nah, artinya sinergitas tadi sudah ada, baik di tingkat peraturan maupun di tingkat aplikasi terhadap aturan itu.
Dan di tahun 2023 lagi, arahan Bu Dirjen kami, diutamakan swaklola. Tadi yang dipertanyakan oleh yang penanya sebelumnya. Dan kebanyakan juga ada di perhutanan sosial. Artinya, khusus sinergitas PSKL dengan rehabilitasi hutan di tingkat tapak sudah benar-benar terjadi. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Pak Junaidiono atas tambahan penjelasannya. Ini sudah 10 penanya yang kita respon. Bagaimana panitia? Masih lanjut sekarang 12-15 atau kita cukupkan sekian? 10, saya kira iya. Cukup ya. Saya kira sudah mewakili. Tadi dari berbagai provinsi sudah bertanya dan sudah direspon. Jadi oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih. Itu di layar masih ada 276 ya teman-teman. 274 peserta yang masih semangat. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman secara virtual. Kami pun di sini tetap semangat ya. Dan saya kira ini adalah pertemuan sebagaimana tadi bukan yang pertama dan terakhir. Kita melihat bagaimana dari hari pertama kemarin, yang pertama yang bisa saya tidak menyimpulkan, saya cuma menyampaikan catatan saya sebagai moderator 2 hari. Yang pertama itu adalah ada benang merah yang saya lihat dari 5 eselon 1 yang menyampaikan programnya itu, bahwa ke depan ini sangat membutuhkan kehadiran ujung-ujung tombak di tingkat lapangan. Ya, kemarin kita melihat KSDAE dengan kawasan konservasi yang sedemikian luas dengan jumlah penyuluh yang sangat sedikit. Kebanyakan penyuluh kita kan di UPT KSDAE, Pak Hasnawir, Pak Sapari, kalau yang di kementerian. Lalu yang kedua, PPI juga menyampaikan banyak sekali sebetulnya program di samping program kampung iklim yang masih membutuhkan pendampingan. Kita memang sudah punya sekarang penyuluh lingkungan, tapi jumlahnya juga masih 100 lebih, belum nyampe 200. Terus kemudian ada PHL, pengelolaan hutan lestari juga menyampaikan hal yang sama. Bagaimana multi usaha kehutanan saat ini sangat membutuhkan pendampingan, demikian juga dengan net polluting. Demikian juga dengan PSKL yang membutuhkan baru 30% yang bisa didampingi, dan juga PEDAS RH dengan kegiatan yang semakin membutuhkan, baik rehabilitasi hutan dan lain sebagainya. Sehingga saya mungkin dari Notulen ini menyarankan nanti mungkin kepada Pak Kapus untuk membawa hasil daripada kegiatan ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, bagaimana menyikapi kebutuhan terutama terkait dengan ujung tombak yang ada di lapangan ini. Yang kedua, saya melihat bahwa kita harus terus memahami bahwa melakukan pemahaman yang lebih baik di tingkat tapak, karena memang di tingkat tapak itu ada kelompok-kelompok yang memang harus kita kenali satu sama lain, ya, harus kita kenali supaya kita paham secara proporsional di mana kita berkegiatan dan juga di mana dibutuhkan kehadiran daripada para pendamping itu. Dan yang ketiga, saya mungkin menyampaikan bahwa sinergi antara eselon 1 ini menjadi tantangan ke depan bagi kita semua, baik secara penyuluh maupun secara organisasi, karena sinergi katanya adalah, kalau saya baru kutip dari Google aja ya, suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga hasilnya bisa optimal. Tetapi di sini saya catat bahwa ini adalah sebuah proses. Saya kira memulai jauh lebih baik daripada kita membicarakannya saja. Terima kasih atas partisipasi semua pihak, baik narasumber maupun peserta daripada kegiatan selama 2 hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan selama 2 hari dapat memberikan manfaat bagi program penyuluhan kehutanan, dan juga saya melihat bahwa ini menjadi tantangan untuk penyusunan program, betapa besar yang harus kita sinergikan di dalam penyusunan program ini dan bagaimana kita melakukannya ke depan. Mohon maaf,
saya. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Mohon maaf saya jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.